Yo, berdiri teman-teman. Ayo Kera. Suara tetap bangun. Cek. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di gereja, selamat pagi. Selamat pagi kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat, kuat, ceria. Ulang, masih nyendak ceria. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat, kuat, ceria. Ya, Kak Gebi harap juga adik-adik yang ada di rumah saat ini dalam keadaan luar biasa, sehat, kuat, dan ceria. Hari ini, hari Minggu, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekami. Baik adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di gereja, kita dipertemukan lewat ibadah ini. Walaupun hanya terbatas dan lewat live streaming, tetapi tidak mengurangi sukacita kita semua untuk kita bersama-sama dalam ibadah di pagi ini. Untuk itu, sebelum kita beribadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Mari kita hening sejenak. Kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyi bersama Mekar Berbunga. Hari ini hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan. Salam-salaman, halo apa kabar? Senyum ceria di hari yang indah. Hari ini hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan. Ayatnya merenungkan setiap saat dan perintahnya, mekar berbunga dalam kasihnya, dalam masanya, berdoa berderma di taman hatiku, mekar berbunga di taman hatiku. Kita awali ibadah kita ini dengan tanda salib sekami. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah sekami kita di hari
minggu ini. Sebentar nanti dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah meninggal. Percayanya enggak? Iya, seperti yang Kak Gaby bilang minggu yang lalu, semua bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Untuk itu sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita memeriksa batin kita, kita mengakui akan segala salah dan dosa yang telah kita perbuat. Mungkin torang so melawan orang tua, tidak dengar-dengaran sama orang tua, membuat adik atau kakak menangis. Mari sekarang kita mengakui segala salah dan dosa kita dengan kita mendoakan bersama doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita satu dalam doa pembuka. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di pagi hari ini untuk memulai ibadah sekami. Kali ini kami akan melaksanakan ibadah sekami ya Tuhan. Bimbinglah kami agar sebentar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan pikiran yang tertuju kepada sabda-Mu. Hanya inilah doa kami demi Kristus pengantara kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan bacaan, mari kita menyanyi bersama Aku Anak Katolik. Aku anak Katolik, rajin pergi sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin pergi sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Dengan sikap yang sopan, adik-adik yang ada di gereja, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya,
anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, KGB ada baca ini Injil dari mana, Katu? Markus. Dari mana? Injil Markus. Iya, dari Injil Markus. Nah, tadi KGB sudah bilang pada awal ibadah ini, orang akan mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah meninggal. Nah, kalau orang mau dengar, paling rasa aneh. Orang sudah meninggal, tiba-tiba dia sembuh. Sama dengan KGB ada bilang di minggu yang lalu, kalau ada yang masih ingat. Ketika orang percaya, pasti semua terjadi. Karena Tuhan Yesus itu apa, Katu? Tuhan Yesus apa? Maha kuasa. Tuhan Yesus maha kuasa. Dia mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Luar biasa ketika anak yang sudah meninggal, sudah ditangisi oleh keluarga, tiba-tiba bangun, berdiri dan berjalan. Karena Yesus ada bilang apa sehingga dia bangun? Apa? Talita kum, yang berarti bangunlah. Dan luar biasa anak itu bangun, berjalan. Bahkan Yesus bilang pada dia punya mama dan papa, kasih makan ini anak ini. Nah, kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Karena iman kepercayaan ayah dari anak ini. Karena ini kepala rumah ibadat atau ayah dari anak yang meninggal ini percaya, imannya percaya
bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan ini anak ini. Sehingga ini kepala rumah ibadat pergi mengunjungi Yesus di tepi danau. Yesus baru turun dari perahu, dia sodola. Tuhan Yesus, tolong kita pe anak sedang sakit parah. Padahal ini bapaknya tidak tahu kalau anaknya sudah meninggal. Setelah mereka berjalan bersama Yesus hampir dekat dengan rumahnya, DP keluarga sodola. Baking apa lingana mau baking sibuk ini Yesus, ini guru, anakmu sudah meninggal. Luar biasa ini bapak terkejut. Tetapi karena imannya, karena kepercayaannya, dia tetap yakin Tuhan Yesus mampu menyembuhkan DP anak. Dan luar biasa, karena dia yakin Tuhan Yesus langsung menyembuhkan ini anak. Sama dengan torang. Kalau torang tidak yakin, torang datang di sini, tentu torang tidak ada di sini. Apalagi dengan situasi pandemik COVID-19 yang saat ini sedang mewabah, soleh beta tambah banyak, sehingga pasti takut mau pergi. Tetapi karena kalian yang hadir di sini, kakak pembina yang hadir merasa yakin bahwa saya akan menjaga diri saya akan melayani Tuhan, sehingga dengan percaya datang di sini untuk beribadah, melayani adik-adik yang ada di rumah. Jadi iman kepercayaan kitalah yang menyelamatkan kita. Jadi tidak ada yang lain, hanya orang punya iman dan kepercayaan. Selama orang belajar 1 tahun tidak bertatap muka dengan guru di sekolah, tetapi orang yakin, karena orang yakin, orang percaya, orang jadi pintar, ketika terima hasil dapat nilai baik. Karena apa? Karena orang percaya pada orang punya diri, percaya pada guru yang ada di sekolah yang mampu membuat kita pandai. Tentu kalau orangnya tidak percaya, yang akan mau jadi. Paling guru bilang, anak-anak siap mau Zoom belajar ya, siap orang mau daring. Karena orang tidak percaya pada guru tersebut, paling lebih baik kita tidur. Nah, tetapi karena orang percaya, orang mau belajar supaya orang jadi pinter, akhirnya orang mengikuti itu daring. Semua itu karena orang yakin dan orang percaya. Untuk itu Kak Gebi harapkan adik-adik yang ada di gereja, adik-adik yang di rumah, mari orang selalu percaya, terlebih percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang selalu menjaga dan melindungi kita semua. Semoga demikian. Amin. Mari kita mengungkapkan akan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saat ini kita memanjatkan akan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, dengarkanlah segala doa dan permohonan kami. Marilah kita berdoa untuk orang tua kita. Ya Bapa, kami bersyukur atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami, yang telah menjaga dan mendidik kami. Berikanlah mereka kesehatan jasmani dan rohani,
dan lancarkanlah segala rencana dan aktivitas mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi bangsa dan negara kita yang saat ini sedang diperhadapkan oleh COVID-19. Ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, amat terlebih Kota Manado yang saat ini sedang diperhadapkan oleh COVID-19. Berkatilah para tenaga medis, senantiasa Engkau lindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, begitu juga pada para pasien yang sedang terpapar COVID-19. Semoga mereka bisa merasakan kesembuhan daripadamu dan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi Bapak Paus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah dan berikanlah kepada Bapak Paus kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya. Semoga lewat karya-karya dari Bapak Paus Fransiskus, ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah segala wujud dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang ada di gereja. Mari kita menyiapkan akan persembahan kita dengan kita menyanyi persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sekarang kita menyatukan akan segala wujud dan permohonan kita dan segala persembahan kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita satu dalam doa penutup. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan lancar. Tadi kami telah mendengarkan sabda-Mu, semoga kami dapat menerapkan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungilah kami semua dari penyakit dan bahaya yang akan datang, biarlah kami semua dapat terhindar daripada itu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Lagu penutup Jumpa Misioner.
kabar? Hai hai, jumpa lagi. Kau beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua Gampat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Harap jumpa lagi. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. yang berlindung kepadamu. Demikianlah ibadah sekami di hari Minggu ini sudah selesai. Disampaikan terima kasih kepada adik-adik yang ada di gereja ini dan kepada adik-adik yang di rumah, beserta dengan orang tua yang sudah mengikut sertakan adik-adik dalam ibadah sekami. Jangan lupa kita akan bertemu kembali minggu depan di jam yang sama. Atas nama pengurus sekami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada organis dan kepada Komsos yang secara istimewa selalu membantu kami dalam menyiarkan akan ibadah sekami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dan salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan.